Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Ayu kembali lagi di 1000 kisah nyata. Kang Mas dan Mbak Ayu pripun kabare panjenengan? Semoga selalu diberi kelimpahan rezeki, diberi umur yang panjang dan berkah, diberi kesehatan. Kang Mas dan Mbak Ayu, baiklah, tak perlu panjang lebar. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang petaka sebelum pernikahan. Kang Mas dan Mbak Ayu, di sebuah kota, di salah satu kota di Jawa Tengah, di sela-sela obrolan santai saat itu, tiba-tiba nada bicara bapak berubah. Wajahnya menatap langit. Sore kota bahari, angin laut menghembus kencang, membuat pohon-pohon mangga di halaman rumah pun bergoyang-goyang dan daun kering berjatuhan, mengotori halaman yang tadinya sudah disapu. Pembicaraan santai kami pun ditemani oleh teh poci, gula batu khas kota bahari, berubah menjadi serius. Sebelumnya bapak terdiam sesaat, raut wajahnya menerawang jauh. Posisinya duduk tegak, kaki menyila. Dadanya agak membusung ke depan. Sayup-sayup aku mendengar lantunan doa tipis perlahan keluar dari mulutnya. Beberapa menit aku terdiam, ingin rasanya menanyakan sesuatu padanya, namun aku takut untuk mengganggu. Nampaknya jalan di depan rumah yang biasanya ramai mendadak sepi saat itu. Aku tidak tahu apakah ini semua saling terkait. Tiba-tiba bapak menutup matanya, diangkatlah telapak tangannya sampai dada, sembari memohon doa kepada Sang Khalik. Doa apa yang diutarakan aku pun tidak tahu. Kemudian matanya terbuka, tubuhnya kembali seperti biasa. Kini bapak menatapku. Gung, sebut saja namaku Agung. Ini bapak punya firasat, semoga firasat bapak salah ya Gung. Kemudian aku memincipkan mata satu. Memangnya kenapa pak? Kok tiba-tiba serius ngomongnya? Nenekmu Gung. Pandangan bapak kini menatap jauh ke depan. Nenek kenapa pak? Kenapa dengan nenek? Kan sudah tenang di alam sana, jawabku panik. Bukan itu yang bapak maksud. Mbah Utimu di Banjarnegara yang bapak maksud. Kali ini aku terdiam. Bahkan saat ini membuat pikiranku jauh lebih panik dari sebelumnya. Ternyata yang bapak maksud adalah nenek dari calon istriku Ana, perempuan yang sudah lama sekali aku pacari. Saking lamanya kami berpacaran, seseringkali muncul pertanyaan kapan nikah. Di setiap acara keluarga besar, kapan nikah? Teman-teman juga selalu meledek dengan membanding-bandingkan hubungan kami dengan usia kredit motor atau kredit mobil, bahkan KPR rumah. Padahal sejatinya pernikahan bukan perkara lama pacaran atau berapa banyak harta yang sudah dihasilkan, dan bukan pula perkara menjawab pertanyaan yang sering dilontarkan. Masing-masing manusia mempunyai waktu tersendiri. Pernikahan adalah proses yang suci, maka perlu dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Gung, bapak punya firasat soal acara lamaranmu besok. Pernyataan bapak mulai membuat aku berpikir keras. Bapak adalah orang yang memiliki firasat yang kuat. Entahlah, mungkin itu kelebihan yang diberikan oleh Ilahi. Ada apa pak memangnya? Kok bapak tiba-tiba membahas acara besok? Bukannya persiapan sudah selesai semua? Tanyaku cepat kepada bapak. Kita sedang diburu waktu Gung. Acara besok itu penentuan. Penentuan bagaimana pak? Penentuan aku nikah atau enggak gitu? Nikah dong pak. Aku mulai terganggu dengan sikap bapak. Dengarkan bapak dulu, jangan dipotong. Kalau orang tua lagi bicara, tegur bapak padaku. Besok itu kita datang ke Banjarnegara, memilih
datang kedua acara, antara lamaranmu atau takziah Mbah Utimu. Mendengar Bapak bicara seperti itu, hatiku langsung gusar. Momen yang dinantikan selama bertahun-tahun, kenapa harus berhadapan dengan pilihan yang sulit? Namun itu semua hanya firasat dari seorang manusia. Ketentuan tetap yang maha kuasa yang memegang, singgawe urip yang memutuskan semuanya. Bapak, Agung tahu Mbak Uti di Banjarnegara sedang sakit, tapi kondisinya mulai membaik kok. Aku mencoba meyakinkan Bapak sekaligus menenangkan pikiranku. Ya, ini kan firasat Bapak. Kalau seandainya yang buruk yang terjadi, Bapak minta kamu lapang dada ya nak. Jangan sedih, ikhlaskan. Kita semua hanya bisa berencana. Segalanya sudah diputuskan oleh Maha Kuasa, ucap Bapak sambil berdiri dan meninggalkanku yang masih duduk termenung. Mungkin maksud Bapak baik, namun kenapa harus dikatakan di tengah yang ku nantikan sejak lama, hal yang sudah aku tunggu sejak lama. Kini perasaanku pun bercampur aduk antara bahagia dan harus bersedih. Aku tidak bisa membedakannya. Dalam hatiku yang paling dalam kupanjatkan doa agar semuanya berjalan lancar. Mbak Uti, tunggu aku akan datang menepati janji. Esok paginya kami sekeluarga sudah mempersiapkan semua hal. Hari ini adalah hari di mana aku melamar Ana, yang aku nantikan sejak lama. Hubungan kami dibina sejak awal masuk kuliah, tepatnya di semester 2, sampai melakukan penelitian bersama dan lulus pun bersama. Di sini kami membuktikan jika hubungan dibawa dengan baik, maka akan menghasilkan hal yang baik pula. Mungkin pernyataan kita nggak bisa perang dulu untuk konsentrasi ujian, penelitian, dan lain sebagainya. Itu hanya alasan yang untuk mengakhiri hubungan yang sudah membosankan. Nyatanya kami bisa berkolaborasi dalam sebuah penelitian tugas akhir, walaupun jurusan kami yang ambil sangat berbeda. Perjalanan hubungan kami tidak selamanya mulus, tapi setidaknya dalam waktu yang lama aku dan Ana berhasil memperjuangkannya, di mana mungkin pada saat yang sama banyak hubungan percintaan yang sudah dijalani bertahun-tahun namun harus kandas di tengah jalan. Berakhir dengan menyedihkan, bahkan bisa dikatakan seperti menjaga jodoh orang saja. Aku bersyukur dengan hubungan yang aku jalani dengan Ana, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran sampai akhirnya hari ini aku melamar Ana. Akhirnya seluruh sanak saudara sudah berkumpul. Jumlahnya bisa dikatakan lebih dari 30 orang, terdiri dari beberapa keluarga. Aku heran, sebenarnya bisa saja aku dan keluargaku yang pergi ke Banjarnegara, tapi tidak dengan keluarga besarku yang masih menerapkan mangan rak mangan ya kumpul, makan gak makan ya tetap kumpul, apapun kondisinya harus berkumpul. Ibaratnya seperti itu. Jadi saat mengetahui keponakannya akan melamar seorang gadis, mereka akan marah jika tidak diajak. Aku hanya bisa mengiyakan. Segalanya sudah dipersiapkan. Mobil tidak hanya penuh dengan keluargaku, tapi yang dibawa untuk acara lamaran jumlahnya sudah seperti orang yang mau melakukan proses akad nikah saja. Dari makanan, buah-buahan, oleh-oleh, sampai keperluan sandang pangan. Ternyata semuanya tak sederhana yang aku pikirkan. Gung, jaraknya jauh gak dari Tegal? Perjalanan berapa jam? Tanya Pak Lekku. Lumayan Lek, sekitar 4-5 jaman, jawabku. Lumayan ya Lek, jauh juga. Kok bisa dapat calon di tempat sejauh itu? Pacaran dari kuliah atau Lek? Kan sudah sering cerita. Oh iya, maaf lupa. Maklum kan kamu sering bawa teman perempuan. Gak kamu pacarin semua toh? Tanya Pak Lek meledekku. Ngawur, emangnya aku laki-laki apaan? Kami pun tertawa bersama-sama. Tiba bapak datang menghampiri kami. Ayo Gung, wes wayai, sudah waktunya untuk berangkat. Kamu masih ingat pembicaraan kemarin sore kan? Pertanyaan bapak membuat aku dan Lekku terdiam. Baik Pak, semua sudah siap kok, tinggal berangkat saja, jawabku.
Semua orang masuk ke mobil masing-masing. Aku berada satu mobil dengan keluargaku yang ditemani oleh seorang supir. Tepat pukul 10 pagi, kami semua berangkat menuju ke kota Banjarnegara. Tidak lupa kami memanjatkan doa agar segalanya diberikan lancaran. Perjalanan pun dimulai. Rombongan berjalan secara beriring-iringan, memutuskan untuk lewat Pemalang saat menuju ke Banjarnegara. Karena untuk mempercepat waktu, namun jalan yang kami lewati cukup menantang. Tanjakan tinggi, turunan cukup curam, jalan yang berliku, ruas jalan yang tidak cukup lebar. Sudah kami menanti semua. Kami sebenarnya bisa menggunakan jalur lain, namun jaraknya lebih lama karena agak memutar. Awal perjalanan kami rasakan sangat lancar, mobil beriringan tapi melakukan konvoi dengan kecepatan stabil. Mobil yang keluargaku tumpangi berada paling depan, dengan aku sebagai kompasnya. Baris pertama diisi oleh supir dan aku, sedangkan ibu dan bapak serta adik pertamaku di bangku kedua. Bangku ketiga diisi oleh adik keduaku dan nenek angkat kami. Saat mobil kami melaju beberapa kali, bapak membuka kaca dan melemparkan satu genggam beras kuning ke pinggir jalan. "Pak, gunanya apa sih beras kuning yang bapak sebar itu?" tanyaku di sela perjalanan. "Buat buka jalan, Gung." "Bukannya jalan sudah terbuka ya? Mending buat bikin nasi goreng lah, Pak," celetukku adik keduaku yang memang suka sekali bercanda bahkan di waktu yang kurang tepat. "Sembarangan kamu, Dek. Bapak belum bicara dah nyerobot aja," tegurku. "Oh gitu, Mas. Bocah sembrul, kebanyakan makan micin, nek ngomong gak ono reme." Adik pertamaku mulai meledek adik keduaku. Sudah, gak usah ribut. "Udah pada gede-gede masih saja suka ribut loh," tegur ibuku. Ya wajar kan, kami anak laki-laki, kami bertiga bicara secara bersamaan dan ketawa. Kata-kata itu seringkali dipakai bapak untuk menormalisasi sikap kami bertiga yang sering ribut, adu argumen, sampai saling ejek. Ya karena kami bertiga laki-laki. Dalam istilah Jawa, jika disebut keluarga punya anak 3 laki-laki semuanya, maka disebut cukit dulit. Beras ini berguna untuk membuka dan membuat terang jalan, membuka jalan yang kita lewati, menghindarkan dari hal-hal yang tak kasat mata, yang berniat buruk sama kita semua. Bapak menjawab pertanyaanku di awal dengan tenang, tidak lupa senyum manisnya. Percaya tidak percaya, kadang jalan yang kita lewati bisa jadi menyimpan misteri pada waktu sebelumnya. Kita tidak pernah tahu sudah berapa kali terjadi kecelakaan, apakah ada tumbal proyek di jalan yang kita lewati. Fungsi dari beras kuning ini memang tameng, agar kita semua terbebas dari mara bahaya, tipu daya, dan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Bapak menjabarkan secara rinci tentang apa yang beliau lakukan mengenai beras kuning. Jadi aku ingat dengan suku Dayak yang dikenal dengan suku Dayak Barito Timur yang berada di kawasan Kalimantan Tengah. Hal yang cukup dikenal dari suku ini adalah kekuatan beras kuning yang konon bisa membuat para penjahat ketakutan. Setidaknya itu yang aku baca dari sebuah artikel. Saat ini tahu cerita soal ragam kekuatan magis yang ada di Nusantara. Bahkan di beberapa daerah, beras kuning menjadi hal yang penting pada setiap acara yang sifatnya sangat sakral. "Bapak, kita dulu sering sekali ke sini ya, Pak." Aku menunjuk sebuah tempat yang kami lewati yang mengingatkanku kenangan saat masih kecil dulu. "Oh alah iya, ini makam Syekh Pandan Jati." "Iya ya, sudah jarang datang ke sini sama kamu. Terakhir saat kamu lulus SMK." "Emangnya itu makam siapa, Pak?" tanya adik keduaku. "Ki Pandan Jati, atau di masa ini kita sebutnya Syekh Pandan Jati. Beliau merupakan salah satu penyebar Islam di daerah ini. Syekh Pandan Jati diyakini sebagai salah satu waliullah yang pernah menjalankan syiar agama Islam semasa hidupnya. Dalam sejarahnya, Ki Pandan Jati sendiri adalah seorang tokoh atau pembesar kerajaan Mataram
Ia mengasingkan diri ke daerah barat, tepatnya di kawasan hutan Bantar Polang. Ki Pandanjati mengasingkan diri karena itu ia dituduh dan difitnah telah melakukan korupsi dan dihukum seumur hidupnya. Setelah berada di tengah hutan, itulah Ki Pandanjati lantas bertemu dengan Mbah Bantar Polang, seorang petapa sakti nan mumpuni. Karena merasa iba dan tersentuh oleh kebaikannya, Mbah Bantar Polang lantas mengizinkan Ki Pandanjati untuk tinggal di rumahnya. Sambil berurai air mata, Ki Pandanjati pun mulai menceritakan kisah hidupnya yang sedang didera fitnah. Sejak itu Mbah Bantar Polang pun merasa semakin yakin kalau Pandanjati adalah orang yang baik hati. Ki Pandanjati kemudian diangkat menjadi murid dan digembleng dengan bermacam-macam ilmu kanuragan dan juga budi pekerti bersama murid Mbah Bantar Polang yang lain, yaitu Ki Palintaran. Ki Pandanjati lantas menjelma menjadi pribadi yang sangat tangguh secara lahir dan batin. Jawaban Bapak membuatku melongo. Tempat yang pernah aku dan Bapak kunjungi adalah makam orang seperti itu. Ngapunten Pak, itu kan Bapak dan Mas Agung waktu ziarah memohon doa sama yang ada di makam tersebut. Apa itu nggak apa-apa Pak? Bukannya kita memohon dan meminta sama Allah? Tanya adik pertamaku. Apa yang dilakukan bapakmu itu adalah upaya dalam mendoakan leluhur kita yang sudah menyebarkan banyak manfaat di masa lalu dan dirasakan kita semua saat masa ini. Bukan memohon dan berdoa pada beliau yang sudah dipanggil Sang Khalik. Sholawat, dzikir, dan doa yang dipanjatkan itu semua tujuannya untuk mendoakan semoga beliau selalu diberikan kebaikan dan diberikan tempat terbaik di alam sana. Ibu menjawab pertanyaan adik pertamaku dengan cukup jelas. Inje paham kulo saeniki Bu, jawab adikku yang sudah mengerti akan apa yang dijelaskan oleh ibu. Pemalang itu banyak cerita, banyak tempat-tempat yang gak boleh sembarangan dilewati, perlu permisi dulu, tetap jaga sikap, sopan santun pada semuanya, timbal Bapak. Semua itu dalam artian warganya Pak, tanya adik keduaku. Ya semua, baik yang terlihat dan tak terlihat, jawab Bapak. Tak terasa mobil yang kami tumpangi sudah masuk ke dalam daerah Kabupaten Pemalang. Bahkan sudah melewati banyak hutan, dan di daerah dalamnya aku melihat Pak sopir yang tadi diam dan fokus menyetir. Kemampuan mengendarinya bisa dikatakan bagus. Dengan jalan yang berliku-liku, mobil yang dibawanya cukup halus, membuat kami merasa nyaman saat berada dalam kendaraan. Pak sopir diam saja ini, fokus sekali. Aku mencoba membuka pembicaraan agar Pak sopir tidak mengantuk. Iya nih Mas, kok seru ceritanya ya. Tapi saya menganggap itu semua hanya cerita legenda saja sih. Selama hidup saya tidak pernah mengalami hal-hal mistis seperti yang sering diceritakan oleh orang-orang sekitar saya. Mau percaya ya wong saya belum mengalami. Memangnya Pak sopir pengen mengalami, tanya Bapak. Amit-amit. Kalau bisa jangan sampai mengalami hal yang tidak masuk akal lah Pak, jawab Pak sopir. Percaya nggak percaya, yang penting kita menjaga sikap saja di setiap tempat. Toh tujuannya baik kan? Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk selalu percaya argumen kita. Bukan begitu Pak sopir. Aku mencoba mencairkan suasana biar nggak tambah serius. Wayai, 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 adik-adik keduaku tampil berteriak kencang dari bangku belakang, membuat riuh suasana mobil. Di dalam mobil. Wayai apa tuh dek? Waktunya untuk apa? Tanyaku. Pohon randu Mas, yang kembar itu loh. Aku senang kalau lewat sini pasti ketemu pohon itu, gede banget itu pohonnya. Usianya sudah berapa ya Pak? Tanya adikku sangat tertarik soal cerita pohon besar itu. Oh, randu jajar ya. Ada yang menyebut sepasang loh, randu lanang lan randu wedok. Gede banget itu, tingginya sekitar 40 meteran. Lebarnya 8 orang dewasa melingkar saja belum cukup buat mengelilingi pohon itu. Usianya sudah ratusan tahun, Bapak belum pernah mendengar. Sudah beberapa tahun usianya sekarang. Yang jelas sudah tua pohonnya, jawab Bapak. Akhirnya kami melewati pohon tersebut. Tak lupa Bapak meminta tolong Pak supir untuk membunyikan klakson sebanyak 3 kali.
Klakson di sini sebagai cara izin atau permisi kita melewati tempat yang dianggap keramat. Sebenarnya tujuannya juga sampai sebagai tanda ada mobil itu atau dari arah yang berlawanan. Karena kondisi saat melewati pohon tersebut menikung dan tajam berkelok menanjak. Jadi perlu hati-hati jika melewatinya. Jalan setelah melewati 2 pohon randu besar atau biasa disebut randu jejer oleh masyarakat sekitar menanjak tinggi karena wilayah ini sudah masuk pegunungan yang letaknya berada di Pulau Tanah Jawa. Jadi wajar saja jika jalan yang kita lewati sekarang lebih menanjak dari sebelumnya. Namun perjalanan kami jadi ringan karena disuguhkan keindahan alam yang hijau terbentang memanjakan mata. Semoga alam selalu dijaga karena manfaatnya akan lebih banyak dinikmati oleh anak cucu kita nantinya. Sampai saat ini kita melewati 2 pohon besar itu. Di perjalanan kami masih dikatakan cukup lancar. Rombongan di belakang juga masih mempertahankan formasi konvoinya. Tidak ada mobil saudara kita yang bermasalah atau tertinggal. Setelah melewati pohon besar itu, masih banyak pertanyaan yang ada dalam kepalaku. Tanpa menunda aku tanyakan saja kepada Bapak. Pak, memangnya terkait pohon itu ada cerita apa lagi, Pak? Bapak tidak tahu pastinya, namun jika mendengar dari cerita masyarakat sekitar, pohon itu memang dikenal keramat. Kamu lihatnya kayak pohon itu aja, Le? Tanya. Aku melihatnya seperti gapura, Pak. Seperti batas penanda dari suatu wilayah. Nah, itu Bapak juga merasa itu sebuah gerbang menuju arah gunung atau sebaliknya gerbang menuju arah laut. Seperti menjadi batas wilayah gunung dan laut. Pohon tersebut juga dipercaya sebagai penjaga desa sekitar. Dipercaya kalau ditebang akan mendatangkan mara bahaya. Pernah diceritakan ada beberapa orang mendatangi pohon randu jejer sekitar pukul jam 1 malam. Ada 6 orang. Karena penasaran mereka memotret kedua pohon itu. Namun setelah melihat hasilnya, rombongan itu pun ketakutan karena di dalam foto tersebut ada penampakan ular raksasa dan bola api. Tutur cerita Bapak. Lah, kayak nggak ada kerjaan aja jam 1 datang ke tempat itu. Rumah warga saja tidak ada, sawah semua dan di sekitaran pohon itu, balasku. Entahlah, kadang ada juga manusia yang berburu barang-barang atau senjata yang mengandung kekuatan gaib. Atau mungkin mereka sedang melakukan perjalanan dan berhenti di sekitar pohon tersebut. Yang terpenting kita manusia menjadi bagian dari alam semesta, harusnya bisa menjaga untuk tidak mengotori atau bahkan sampai merusak pohon itu sampai satu sebagai sumber kehidupan. Sudah sewajarnya alam perlu dijaga dan dilestarikan agar kehidupan berjalan dengan seimbang. Terima kasih. Semoga di part 1 ini bermanfaat. Insya Allah akan dilanjutkan ke part 2-nya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.